Assalamualaikum sahabat Yara dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang waduk reservoir Teluk Pusung yang ada di Lok Semawe yang tempoh hari sempat ribut. Nah, karena pemerintah kota Lok Semawe ingin memindahkan dan melarang masyarakat di sekitar waduk itu melakukan budidaya di dalam tambak, budidaya keramba di dalam waduk tersebut. Kemudian sampai ada salah satu warga, Pak Nazarudin, itu mengajukan eutanasia ke Pengadilan Negeri Lok Semawe, dan sekarang kasusnya sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang waduk Pusung, ya kita sebutnya waduk Pusung Lok Semawe. Nah, ini kan harus dilihat dulu waduk reservoir itu seperti apa ya. Nah, kalau kita melihat statement-statement pejabat di Lok Semawe, ya, Camat Banda Sakti, kemudian juga ada surat dari wali kota, kemudian juga ada statement dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Lok Semawe, itu yang menyatakan bahwa waduk tersebut dipergunakan sebagai tempat penampungan limbah. Nah, ini saya pikir keliru ya. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, terkait itu sejak kami lakukan advokasi, kami sudah melakukan kajian-kajian, dan menurut kami kita harus melihat fungsi waduk itu seperti apa sebenarnya. Ya, tentu karena ini bangunan yang dibangun oleh pemerintah, ada kajian-kajiannya, ya. Nah, salah satunya adalah kajian dari analisis dampak lingkungan hidup. Nah, kami kemudian menyurati Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh meminta dokumen AMDAL dan dokumen RKL dan RPL waduk tersebut. Nah, dokumen RPL itu adalah dokumen pemantauan lingkungan hidup, ya. Kemudian dokumen RKL adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini dua dokumen penting ini, ya. Ini sebenarnya menjadi acuan bagi pemerintah Kota Lok Semawe untuk mengelola waduk ini. Nah, kalau kita lihat dalam dokumen-dokumen ini sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lok Semawe selaku penanggung jawab, selaku pelaksana dari pengelolaan waduk tersebut. Nah, dalam di sini ini saya lihat dalam dokumen rencana pemantauan dulu, ini ada matrik yang seperti ini, ya. Ini semua dokumen lingkungan hidup ada di matrik. Di sini semua sudah dijelaskan, ya, dalam penyusunan AMDAL. Nah, saya ingin menyoroti di sini tentang ini, ya. Ini kan yang dilakukan rencana itu adalah tahap prakonstruksi, kemudian tahap konstruksi, kemudian tahap prakonstruksi, pasca konstruksi. Ada 3 tahap dia, ya. Nah, kemudian pada tahap konstruksi ini memang sudah digambarkan itu. Ini dampak penting dari pembangunan ini apa sebenarnya. Nah, ini saya menyoroti dari dampak budidaya tambak, ya, budidaya tambak. Nah, kemudian dampak pentingnya adalah kegiatan konstruksi fisik pemasangan tanggul reservoir yang menyebabkan menipisnya populasi hutan bakau dan terganggunya sirkulasi air laut pada saat pasang maupun surut. Nah, ini sudah menjadi sudah diantisipasi, sudah dianalisis akan terjadi seperti ini. Kemudian karena sudah dianalisis dampak pentingnya, kemudian parameter yang dipantau apa? Nah, kemudian parameter yang dipantau adalah parameter lingkungan. Yang dipantau adalah potensi gangguan budidaya tambak, kualitas air tambak, pertumbuhan udang ataupun bandeng, serta kelancaran sirkulasi air tambak. Jadi itu parameter yang diukur. Jadi sudah diperhitungkan. Kemudian tujuan dilakukan pemantauan adalah untuk memantau siklus kebutuhan air tambak, memantau potensi pencemaran dan pendangkalan akibat adanya pekerjaan pembuatan tanggul dan pengerukan reservoir. Nah, pada saat itu metode yang digunakan adalah dengan teknik wawancara dengan melibatkan masyarakat setempat serta data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, ya. Kemudian
Ini pada saat itu ya, pada saat itu pelaksana itu kontraktor pelaksana pembangunan. Nah, kemudian pemerintah Kota Lok Sumawe. Pengawasnya adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lok Sumawe. Kemudian dilaporkan kepada Bapelda Provinsi Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe dilaporkan. Ya, jadi itu terkait dengan apa ya. Kemudian juga di sini dipantau juga tentang lapangan usaha. Nah, ini kan bagian dari lapangan usaha di situ ya. Jadi lapangan usaha bukan hanya tambak, tapi juga ada kegiatan usaha-usaha di atas di pinggir-pinggir tambak itu. Ya, misalnya orang-orang yang berjualan, ya itu kan banyak ya kalau sekarang kita lihat. Kemudian itu sumber dampak pentingnya itu adalah seberapa banyak aktivitas pembangunan fisik proyek yang membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat dan pelepasan tenaga kerja pada akhir konstruksi. Itu kan ini kalau ini dibangun, nah kemudian peluang usaha bagi masyarakat, tenaga kerja yang bisa direkrut itu seberapa banyak. Kemudian pasca konstruksi orang-orang yang bekerja ini yang usahanya tergantung pada saat konstruksi itu, kemudian harus dipikirkan ini kemana mereka. Misalnya pada saat konstruksi kan ramai orangnya, kemudian kan orang jualan pasti banyak. Nah, kemudian pasca konstruksi kan tidak lagi ramai orangnya, tidak lagi pekerja konstruksi kan tidak ada lagi. Kemudian yang berjualan juga kan akan sedikit. Nah, orang yang berjualan tadi bergantung kehidupannya itu seperti apa? Ini juga sudah menjadi objek pemantauan pada saat itu. Nah, kemudian ini pada saat itu pelaksana itu adalah pemerintah Kota Lok Sumawe ya. Nah, ini pada tahap konstruksi. Kemudian pada tahap pasca konstruksi. Nah, ya ini yang pasca konstruksi yang saat inilah yang harus dilakukan adalah ini memantau kualitas air. Nah, kegiatan pemanfaatan reservoir yang berisi atau mengandung air limbah domestik Kota Lok Sumawe yang dapat masuk dalam perairan sekitar tanggul. Nah, ini harus dipantau kegiatan pemanfaatan itu. Jadi harus dipantau bahwa air-air yang sungai-sungai yang mengalir dari kota ke waduk itu harus diperhatikan itu. Makanya kan dibangun tempat pengelolaan air limbah di situ. Ada 2 kalau saya tidak salah ya. Jadi air itu sebelum masuk itu harus masuk dulu ke situ. UPTD pengelolaan IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah, UPTD IPAL. Itu ada 2. Dari air itu harus masuk ke IPAL dia. Kemudian setelah diolah, nah kemudian baru dialirkan ke waduk. Nah, tapi kan sampai saat ini ya ini saya nggak tahu berapa tahun sudah, tapi terakhir kita sudah tanyakan kepada kepala UPTD-nya bahwa sudah berapa tahun tidak aktif UPTD-nya, sehingga ya proses penyaringan limbahnya ini tidak berhasil. Jadi kalau apun ada limbah-limbah domestik itu langsung masuk ke dalam waduk ya, walaupun itu dari penelitian yang kami baca walaupun itu masih di ambang atas itu ya, dan tidak mengganggu, belum itu di tingkat air ya. Kalau di tingkat ikan itu belum ada penelitian bahwa apakah ikan ini layak dikonsumsi atau tidak. Tapi selama ini memang ikan itu masih dikonsumsi dan kita belum pernah mendengar ada keluhan-keluhan dari orang-orang yang mengkonsumsi ikan tersebut ya. Nah, kemudian ini kan yang sebenarnya yang pelaksana itu pemerintah Kota Lok Sumawe. Kemudian yang dipantau kualitas air tanah, budidaya tambak lagi ini harus dipantau ya. Karena apa? Sumber budidaya tambak ini kan menjadi salah satu pendapatan ya. Nah, ini juga tanggung jawab dari pemerintah Kota Lok Sumawe. Kemudian lapangan usaha juga ya, lapangan usaha juga ini harus dipantau juga, itu tanggung jawabnya dari pemerintah Kota Lok Sumawe ya. Nah, ini dari sisi pemantauan dan ini harus dilaksanakan. Dan dokumen ini harus dilaksanakan. Nah, kalau dilaksanakan berarti salah. Kemudian saya akan buka satu lagi dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini ada 2, ada tebal ya. Nah, ini satu lagi ada amdalnya di sini. Nah, saya pegang amdalnya. Di sini. Nah, kalau kita lihat dari matriknya. Nah, kalau kita lihat dari matrik rencana pengelolaan. Nah, di sini juga dibagi 3 ya.
Ada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan pada tahap pasca konstruksi. Saya ingin langsung kepada tahap pasca konstruksi karena pra dan konstruksi itu sudah selesai, ya, sudah lama. Nah, ini tahap pasca konstruksi. Nah, pasca konstruksi itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Lok Sumawé? Yang pertama tentang kualitas air laut, ya. Nah, itu sumber dampak pentingnya adalah kegiatan pemanfaatan reservoir yang berisi atau mengandung air limbah domestik Kota Lok Sumawé yang dapat masuk ke dalam perairan di sekitar tanggul. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian ini tujuan pengelolaannya adalah untuk mencegah, meminimalisasi dampak penurunan kualitas air laut akibat masuknya air di dalam reservoir ke perairan sekitar tanggul. Nah, upaya pengelolaan adalah itu menjaga kualitas air di dalam reservoir pada saat musim kemarau dengan cara memfungsikan tandon sebagai bak pra-treatment sebagai tempat pengendapan sedimentasi fisik dengan memasang bar screen. Kemudian memfungsikan tandon sebagai bak pengolahan biologi dengan memasang aerator sehingga terjadi kontak udara dengan air limbah. Kemudian melakukan pencucian di reservoir dengan air laut secara berkala pada saat musim kemarau berdasarkan kualitas air dalam reservoir. Kemudian melakukan perawatan tidal gate dari biodata pantai atau kerang, ya. Nah, ini periode pengelolaannya yang dilakukan adalah sejak kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan reservoir dan sistem drainase. Jadi sudah lama sebenarnya. Sejak pemanfaatannya sudah berapa tahun itu, ya, sudah lebih 10 tahun kayaknya. Kemudian pelaksana itu adalah pemerintah Kota Lok Sumawé, ya. Pengawasnya adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawé. Nah, kita nanti akan cek ini semua apakah ini dilaksanakan sesuai dengan RKL dan UPL-nya, sesuai dengan AMDAL, ya. Kemudian juga ini saya juga lihat tentang budidaya tambak di sini. Ini disorot juga budidaya tambak, ya, menjadi salah satu objek dari rencana pengelolaan lingkungan hidup. Di sini disebutkan bahwa ini dampak pentingnya adalah berasal dari potensi menipisnya hutan bakau dengan gangguan siklus air laut akibat pendangkalan muara serta potensi cemaran air limbah. Jadi sebenarnya di dalam waduk itu ada sedikit hutan bakau dan ini menjadi perhatian penting. Tapi kalau kita lihat sekarang kenyataannya hutan bakau itu ya tidak terurus, ya terkesan jorok seperti itu. Padahal hutan bakau yang sedikit itu sangat bagus, ya. Kita lihat juga ada bangau-bangau putih di situ, sering menjadi tempat bermukimnya bangau-bangau itu, dan harusnya ini tetap dijaga kelestariannya, ya, hutan bakau itu. Nah, kemudian untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya gangguan pada siklus kebutuhan air tambak. Nah, kemudian untuk cepat tanggap terhadap usaha petani tambak yang mengalami gangguan terkait dengan keberadaan reservoir maupun sistem drainase. Nah, malah di sini disebutkan, ya, itu untuk melindungi petani tambak yang ada di dalam waduk reservoir tersebut, ya, untuk mengendalikan agar gangguan yang terkait dengan kegiatan tidak berkembang ke arah semakin meningkatnya intensitas gangguan. Nah, kemudian ini dikelola melalui pendekatan teknologi, yaitu melalui pengawasan dan pengelolaan seluruh sistem reservoir dan drainase Kota Lok Sumawé secara tepat guna dan berhasil guna. Nah, kemudian ini dilakukan selama kegiatan operasi reservoir berlangsung. Nah, sampai sekarang harusnya. Nah, ini pelaksananya Sekretaris Gampung. Ini kayaknya Sekretaris Gampung nggak tahu nih kayaknya. Ini mesti kita kasih tahu lah, ada kewenangannya di sini. Kemudian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Lok Sumawé. Nah, ini diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Lok Sumawé. Kemudian Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, kemudian dilaporkan kepada Bapedalda Provinsi, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawé. Nah, kemudian ini satu lagi tentang lapangan usaha. Seberapa banyak aktivitas reservoir membuka peluang kerja bagi masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memantau pengaruh dampak lapangan usaha agar terlokalisir dan tidak merambat mempengaruhi komponen kegiatan dan lingkungan lainnya. Nah,
upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan kelembagaan, khususnya tanggap terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini dapat dibentuk forum konsultasi masyarakat yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air, pemerintah, kecamatan, masyarakat setempat, dan organisasi relawan yang terkait dengan tujuan untuk mengaktualisasikan informasi bagi kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Nah, ini tanggung jawab dari pemerintah Kota Lok Sumawe juga. Jadi itu sebenarnya ya fungsi-fungsi dari Waduk Pusung Lok Sumawe ya, sesuai dengan dokumen lingkungannya. Ini ada 2 dokumen lingkungannya, ada kita sudah dapat ya, dan ini nanti kita akan pertanyakan kepada pemerintah Kota Lok Sumawe tentang surat surat edaran kalau nggak salah dulu yang menyatakan bahwa waduk itu diperuntukkan sebagai tempat penampungan air limbah ya. Dan ini ada beberapa pejabat yang menyatakan seperti itu dan malah mengatakan bahwa ikan petani keramba di situ tidak layak dikonsumsi. Nah, ini kita mesti minta pertanggungjawaban ya, karena mereka ini pejabat publik, jadi tidak bisa bicara sembarangan ya. Jadi kawan-kawan di Waduk Lok Sumawe, nanti kita akan duduk ya, kita akan bahas lagi tentang tentang pengelolaan waduknya bagaimana sesuai dengan izin lingkungan yang ada ya. Jadi begitulah ya kawan. Ini nanti kita bisa bahas selanjutnya dengan Bang Ibnu, Kepala Perwakilan Yara di Lok Sumawe. Jadi saya pikir ini sekilas info singkat tentang bagaimana pengelolaan waduk Pusung sesuai dengan dokumen lingkungan yang ada. Baik, terima kasih sahabat, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.